saya memang dapat dawuh, cuma di sana dawuhnya datanglah ke sana, mandi di Sendang dan ambillah sesuatu dari gua istana. Saat saya mau mulai semedi itu kira-kira jarak 15 meter di depan saya itu ombak kira-kira tingginya 2 meter. Saya sebetulnya juga takut gitu. Nah ini kalau saya kegulung gimana, ombaknya gede sekali gitu. Saya ke sana itu memang suasananya juga suasana yang hujan, cuma hujannya itu aneh gitu. Banyak orang yang ke sana dengan kurang berhati-hati atau bagaimana, atau pejalan menyimpang pengen kemana, akhirnya nggak bisa kembali dan hilang. Di Alas Purwo itu banyak orang yang bertahun-tahun bertapa makan seadanya di Alas Purwo itu karena mempunyai keinginan untuk moksa. Ternyata saya dapat dawuh ke Alas Purwo, ke Gua Istana itu, setelah dari Sendang ke sana itu ke Gua Istana itu bertemu kalau pemimpinnya itu Brahma. Nah, Brahmana itu adalah Mataram, dan kesatria-kesatria itu dari mana saja seluruh Nusantara. Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu, rahayu, rahayu. Dawuh apa yang Romo terima dari perjalanan spiritual di Alas Purwo dan pantai selatan di daerah itu? Nah, dawuh inilah yang memang, nek dawuh awal secara fisik kan cuma suruh mandi di Telaga Sendang situ, terus habis itu naik ke sana ngambil sesuatu, itu secara fisik saya lakukan. Sebetulnya dawuh ke Laut Selatan tidak, karena saya itu tidak ada dawuh ke sana, tapi setelah sampai sana memang saya harus ke sana. Dawuh dari beliau-beliau sama, akhirnya saya juga ketemu Kanjeng Ibu di Gua Istana. Ya seperti yang pernah saya sampaikan di video-video yang saya, bahwasannya dia memberikan gambaran tentang Satria dan Brahma itu, bahwa Indonesia ke depan, Nusantara ini akan bagus kalau pemimpinnya itu Brahma. Nah, Brahmana itu adalah Mataram, dan kesatria-kesatria itu dari mana saja seluruh Nusantara. Jadi Brahmana itu bukan saya sampaikan bahwa harus Sultan Mataram yang jadi presiden, bukan. Tetapi orang yang mempunyai adat istiadat, mempunyai kepribadian, mempunyai keperilaku seperti Brahmana Jawa, mengikuti semua petunjuk Jawa Nusantara. Sebenarnya bukan Jawa, saya bayangkan petunjuk adat istiadat para leluhur Nusantara. Hanya mereka itulah yang layak untuk jadi presiden. Kalau dia tidak mengikuti petunjuk dari para leluhur, tidak mengikuti budaya yang diciptakan adiluhung para leluhur, Indonesia akan kacau. Jadi itu yang dipesan beliau. Nah, cuma gambarannya waktu di sana adalah bahwa iku lho, nek Maha Kuwasa iki Mataram, liyane itu sing kuwasa. Itu yang saya lihat, itu sing kuwasa. Dalam artian saya batin, Maha Kuwasa, Roh Kuwasa. Maha Kuwasa itu berarti pimpinannya. Maha Kuwasa itu yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur. Nah, waktu saya sampai di Jogja, tiba-tiba ada gambaran saya ketemu sama dosen UGM, sudah pensiun tapi, yang dulu mengajar bahasa Jawa, mengajar itu, dan dia memang dalang juga, dia juga ahli sastra Jawa, ahli Jawa kuno. Dia ambil pupuh itu sebenarnya pupuh lama juga, di yang lain ada tapi beda. Ini yang dianggit oleh
HB ke-7 dia baca itu di depan kita baca, dan setelah itu dia nerangkan. Ya, dia terangkan itu persis yang pesan dawuh dari Gua Istana itu, bahwa ini Mataram itu yang maha kuasa, yang lainnya itu yang kuasa. Jadi sinilah itu Brahmana, di sana adalah para satria. Jadi Brahmana dan satria. Jadi dalam artian ilmunya ada di sini, tetapi pelaksana itu dari mana-mana itu. Jadi apakah itu sultan sekarang? Bukan. Ilmu ini adalah orang yang memang menuntut ilmu Kejawen, ilmu Nusantara yang adiluhung. Jadi ilmu yang dia benar-benar Nusantara yang adiluhung. Ya ilmu dari Jawa, Sunda, Bali, dari Maluku, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan. Ilmu-ilmu itu dia mau mempelajari ilmu itu. Dia tidak hanya bahwa punya saya yang terbaik, Jawa yang terbaik, bukan. Dia harus mempelajari seluruh Indonesia, mau mengakui bahwa semua itu warisan leluhur yang adiluhung itu sangat bagus. Itulah yang dianggap Brahmana Mataram itu. Jadi bukan Brahmana Mataram arti sultan dan sebagainya, bukan. Walaupun ada kemungkinan memang masih orang itu akan ada hubungannya dengan itu ya. Atau orang itu yang menuntut ilmu di Jogja atau gimana, itu di luar wewenang saya. Tapi yang saya sampaikan bahwa orang itu mau mengadopsi semua budaya adiluhung Nusantara. Tidak hanya mereka yang paling benar itu saya, budaya saya, agama saya, enggak. Dia harus mengakui bahwa yang lain itu juga benar. Dia harus bisa toleran kepada siapapun, mengakui siapapun, bisa bekerja sama dengan siapapun. Itulah Brahmana yang didawuhkan, yang saya dapat dawuh, yang saya terima dari Gua Istana di Alas Purwo. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.